Baik, selamat siang teman-teman trader semuanya. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading di sini. Sebelum masuk ke pokok permasalahan, teman-teman tolong diklik like dan subscribe. Dan kalau berkenan silakan berbagi ke teman-teman yang lain. Oke, untuk kali ini pokok bahasan kita adalah analisa fundamental, di mana analisa fundamental adalah merupakan satu bagian tidak bisa terpisahkan dari analisa teknikal yang kita sudah pelajari sebelumnya, yang menjadi acuan bagi teman-teman trader semuanya untuk mengambil satu kebijakan dan keputusan untuk nanti melakukan transaksi buy maupun sell. Baik, kita mulai dengan pengertian analisa fundamental itu apa. Di sini kita sudah buat satu rangkuman, yaitu suatu analisa di mana sekuritas dengan memakai data-data fundamental serta beberapa faktor eksternal yang mempunyai hubungan dengan sebuah perusahaan atau badan usaha terkait. Nah, maksud dari data fundamental di sini adalah data keuangan, kemudian siklus bisnis, data pangsa pasar dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan data eksternal yang memiliki hubungan dengan perusahaan adalah suatu kebijakan pemerintah, tingkat dari suku bunga, inflasi dan sebagainya, ya. Kemudian analisa fundamental itu sendiri merupakan suatu analisa yang mengandalkan pada berita yang sedang terjadi di market dunia. Kandungan yang terdapat dalam berita forex adalah berita ekonomi yang merupakan penggerak emosi para market trader untuk bisa menentukan nilai mata uang, saham, instrumen lainnya. Karena itu, news atau berita yang sangat berpengaruh terhadap portofolio investasi seorang forex trader akan sangat berarti di dalam nanti membuat kebijakan dan keputusannya dalam transaksi buy maupun sell. Maka kini saatnya Anda juga mempelajari bagaimana itu arti analisa fundamental. Sebagai contoh, saya berikan contoh sini adalah kenaikan suku bunga di atas. Ya, hanyalah salah satu contoh dari berita fundamental yang bisa dirilis setiap hari. Nah, mengapa kenaikan suku bunga bisa berarti pada penguatan nilai tukar mata uang dan apa pengaruhnya pada investasi? Itulah nanti yang kita akan pelajari, ya. Kemudian alur logisnya, hukum ekonomi yang berlaku di sini, meski kadang tidak 100% berlaku, kenyataannya analisa fundamental berkaitan dengan pemikiran logis dari kebijakan moneter atau berita yang keluar, tetapi juga bagaimana pasar bereaksi terhadap berita tersebut. Nah, sumber atau jenis dari faktor penentu dalam analisa fundamental bisa berupa survei, kemudian kebijakan moneter, sampai pada kejadian yang bersifat insidensial, ya, seperti terorisme dan sebagainya. Nah, informasi tersebutlah yang kita peroleh, biasanya dikeluarkan dari instansi pemerintah resmi, kemudian bisa dari media cetak, elektronik, TV, website, koran dan sebagainya, kemudian bisa dari perorangan atau ahli, bisa dari beberapa data ekonomi dan pengaruhnya tentunya terhadap mata uang dolar. Nah, di sini saya akan sajikan data ekonomi serta pengaruhnya pada mata uang US dollar. Ya, tolong teman-teman trader semuanya dicatat dan diperhatikan di sini nanti untuk menganalisa pada kalender ekonomi forex. Yang pertama adalah average earning. Jadi ini pengaruhnya kalau misalkan ada kenaikan, maka pengaruhnya terhadap US adalah menguat. Ya. Berikutnya yang kedua adalah balance of payment. Ini kalau naik berarti mata uang dolar menguat. Kemudian budget deficit, kalau turun menguat. Business inventories, kalau naik menguat. Kemudian capacity utilization, kalau naik dia menguat, dan seterusnya. Silakan nanti teman-teman dapatkan semuanya ini dari
Wijaya Trading nanti kita akan share semuanya. Silakan nanti dipelajari satu persatu sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Analisa fundamental dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 besar, yaitu faktor ekonomi, faktor keuangan moneter, faktor politik, juga faktor eksternal. Kemudian indikator ekonomi yang biasa digunakan dalam analisa fundamental adalah gross domestic product atau produk domestik bruto, kemudian inflasi, balance of payment, dan employment. Kemudian faktor politik juga berpengaruh dalam kategori analisa fundamental ini. Indikator yang dapat memprediksi pergerakan dari nilai tukar mata uang, ya. Memang sulit untuk mengetahui timing terjadinya dengan pasti dan untuk menentukan akibatnya pada fluktuasi nilai tukar tersebut. Pada waktunya, perkembangan politik memiliki dampak terhadap pertukaran nilai mata uang tersebut. Sedangkan faktor analisa fundamental lain adalah faktor keuangan dan moneter, di mana peran dari keuangan di sini merupakan hal yang sangat penting di dalam melakukan analisa fundamental. Perubahan terjadi pada kebijakan moneter dan juga fiskal, terutama dalam kebijakan yang ada kaitannya dengan perubahan pada tingkat suku bunga. Tentu akan memberikan dampak yang sangat signifikan pada perubahan di dalam analisa fundamental perekonomian. Perubahan pada kebijakan ini juga mempengaruhi terhadap nilai tukar mata uang tersebut. Yang terakhir adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini merupakan kategori analisa fundamental yang dapat mengakibatkan juga pengaruh yang cukup pada nilai tukar suatu negara. Perubahan ekonomi terjadi pada suatu negara dapat memberikan dampak regional terhadap perekonomian negara lain yang berada dalam satu kawasan. Nah, berikut adalah news atau berita yang sering ditunggu oleh teman-teman trader. Rilis berita forex paling ditunggu dan tentu ada pengaruhnya nanti berapa pip dalam pergerakan mata uang tersebut. Yang pertama adalah non-farm payroll. Ini terjadi pada setiap hari Jumat pada awal bulan, ya. Tolong diingat-ingat, adalah non-farm payroll terjadi pada setiap hari Jumat awal bulan. Efeknya cukup signifikan, yaitu 100 sampai 200 pip. Berikutnya adalah trade balance. Ini paling baik jam 20.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 9 malam. Efeknya juga lumayan, antara 70 sampai 120 pips. Nomor 3, interest rate statement atau kebijakan moneter dan suku bunga. Ini efeknya sampai 100 pips. Yang keempat adalah durable good orders. Ini pesanan barang tahan lama. Ini pengaruhnya 50 sampai 100 pips. Yang kelima adalah producer price index atau PPI dan PPI excluding food and energy atau core PPI, ya. Efeknya 50 sampai 60 pips. Berikutnya adalah consumer price index atau CPI atau data atau inflasi dan CPI excluding food and energy atau core CPI. Ini efeknya adalah 50 sampai 170 pips, lumayan teman-teman. Jadi perlu diingat dan nanti coba diperhatikan kalau ada berita pada kalender forex yang akan kita bahas berikutnya nanti. Nomor 7 adalah unemployment rate atau tingkat pengangguran atau unemployment claim. Ini efeknya 50 sampai 170 pips. Berikutnya adalah FOMC rate. Ini bukan recession tapi decision, teman-teman. Mohon maaf. Ini FOMC ini Federal Open Market Committee. Jadi efeknya berapa? Efeknya adalah 50 sampai 100 pips, lumayan juga ini. Berikutnya adalah retail sales. Retail sales ya, atau perdagangan retail
atau kalau di kita adalah eceran, pedagang eceran. Namun eceran di sini adalah eceran yang bukan pedagang besar, bukan big player artinya. Efeknya cukup signifikan juga, 50 sampai 125 pips. Ya, lumayan. Berikutnya adalah Treasure International Capital atau TIC atau TIC. Efeknya 130 maksimal. Ya, paling kecil 50. Kemudian yang ke-11 adalah GDP atau Gross Domestic Product. Ini saya kira tadi mungkin sudah saya bahas di depan, kalau tidak salah tadi. Ya, kalau belum berarti ini masuk. Ya, GDP. Ya, Gross Domestic Product atau produk domestik bruto. Efeknya 50 sampai 100 pips. Nomor 12 yang kita rangkum adalah data properti atau perumahan atau home sales, building permit dan mortgage. Efeknya 50 sampai 75 pips. Nah, itulah teman-teman news yang selalu ditunggu sama teman-teman trader yang lain yang sangat berpengaruh pada pergerakan pips pada mata uang tersebut, yang nanti bisa kita jadikan untuk patokan kita untuk sebagai acuan untuk kita lakukan transaksi buy maupun sell. Nah, saat berita paling ditunggu, kalau misalkan terjadi pembalikan arah atau misalkan tidak sesuai dengan news yang dikeluarkan dari kalender ekonomi satu berita, bagaimana, apa yang kita lakukan nanti? Contohnya saat event non-farm payroll di bawah ekspektasi dolar Amerika Serikat semestinya melorot, tetapi justru malah naik atau bullish. Trader yang sudah percaya diri pasang sell, ya, akhirnya gigit jari karena berbalik arah. Setelah ditelusuri, ternyata pertumbuhan gaji melonjak dan pasar forex telah lebih memperhatikan hal tersebut. Artinya pergerakan harga diklaim dipicu oleh rilis berita fundamental tertentu sering tidak sesuai rumus yang sudah dipahami. Nah, ini tentunya sangat berpengaruh juga nanti pada analisa kita, pada pijakan kita nanti untuk melakukan transaksi buy sell. Menurut ulasan mengenai cara trading forex menggunakan berita fundamental, hal ini bukanlah karena berita fundamental tidak bisa dipercaya, melainkan karena respon pelaku pasar terhadap kabar tertentu itu akan bervariasi dari waktu-waktu, dan aset investasi pun tidak hanya satu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah berpatokan pada satu rilis berita saja, pertimbangkan indikator-indikator lain yang berhubungan dengannya. Lebih bagus jika trader juga memperhatikan analisa teknikal yang kita sudah sampaikan sebelumnya pada materi-materi sebelumnya. Teman-teman bisa pelajari di sana, jadi tidak hanya berpengaruh pada satu berita atau rilis yang berhubungan dengan fundamental ini, namun harus memahami teknikal yang kita sudah sampaikan. Harus diakui bahwa bagi trader yang mengandalkan analisa fundamental sekalipun, indikator teknikal tetap wajib dibutuhkan untuk mengidentifikasi entry dan exit yang tepat. Nah, itulah teman-teman analisa fundamental yang kita sampaikan, teori-teorinya. Nanti kita lihat seperti apa kalender fundamental dan berita-berita yang mana yang harus kita lihat dan kita jadikan bahan pertimbangan juga. Akan kita bahas pada sesi berikutnya untuk pengertian analisa fundamental dan pengaruh-pengaruhnya. Sementara kita cukup sampai di sini. Kita lanjut ke membaca analisa fundamental dengan berita atau website yang nanti kita akan sampaikan. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kalau berkenan, bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat siang.